Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya dapat kembali menyapa Bapak Ibu dalam program Dahsyat Firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan semua aktivitas kegiatan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri, terima kasih untuk umur yang panjang, terima kasih untuk keluarga. Terima kasih Tuhan kami masih dapat bekerja, sekolah, dan terima kasih Tuhan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melayani. Dan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus terangilah hati kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dan kami lakukan, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada satu statement atau pernyataan yang sering dilontarkan oleh anak-anak muda zaman sekarang, yaitu mereka sering menyebut sesuka hati gue, hidup gue sesuka hatiku. Nah, artinya apa? Di sini sedang menyampaikan bahwa mereka bebas melakukan apa saja. Pertanyaannya adalah apakah demikian? Tentu jawabannya tidak. Karena meskipun kita ataupun bangsa kita sudah merdeka, tetapi kita juga memiliki undang-undang ataupun aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Misalnya mencuri, membunuh, merampok, korupsi, dan lain sebagainya itu ada undang-undang yang mengaturnya. Jika kita melakukan, maka kita akan mendapatkan hukuman atau ada pidananya jika kita melanggar undang-undang tersebut. Artinya bahwa hidup kita tidak boleh semaunya juga. Ada aturan-aturan, ada kaidah-kaidah, ada hukum-hukum yang berlaku yang perlu kita taati di bangsa kita Indonesia. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen atau orang percaya? Apakah kita juga hidup boleh semaunya, sebebasnya, sesuka hati? Tentu jawabannya adalah tidak juga. Mari bersama-sama kita lihat firman Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini saya mau mengajak kita berbicara tentang hidup menurut roh versus hidup menurut daging. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-25. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Amin buat firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini ditulis oleh Paulus. Dan Paulus sedang mengingatkan jemaat di Galatia bahwa Kristus telah memerdekakan mereka oleh karena kasih karunia dalam ayatnya yang pertama. Namun meskipun mereka telah dimerdekakan oleh Kristus oleh karena anugerah Tuhan, tetapi mereka juga tidak boleh hidup sembarangan, tidak boleh hidup sesuka hati, bahkan mereka juga tidak boleh hidup semaunya, hidup di dalam dosa. Dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penulis buku rohani bernama Warren W. Wiersbe berkata, kemerdekaan Kristiani adalah kemerdekaan untuk menjadi segala sesuatu yang mungkin Anda jalani di dalam Kristus Yesus. Bukan surat izin untuk melakukan apa saja sesuka hati Anda. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kemerdekaan Kristen itu bukan berarti kita hidup semaunya, sesuka hati, tidak. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Santo Francis de Sales berkata, kita memiliki kemerdekaan untuk melakukan apa yang baik dan yang jahat. Tetapi jika kita memilih kejahatan, kita bukan menggunakan, melainkan menyalahgunakan kemerdekaan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, jika kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, bukan berarti kita hidup di dalam kejahatan. Jika kita hidup di dalam kejahatan ataupun hidup di dalam dosa, berarti kita telah menyalahgunakan yang namanya kemerdekaan tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita agar kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh kedagingan atau keinginan daging kita, dalam ayatnya yang ke-16. Mengapa demikian? Sebab keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging, dalam ayatnya yang ke-17. Keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging, tidak pernah bisa bersatu, tidak pernah bisa bersama-sama, pasti bertentangan, pro dan kontra. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita agar kita hidup menuruti, dipimpin oleh Roh Kudus, tidak menuruti keinginan kedagingan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 6 sampai 8, firman Tuhan berkata begini. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku, jelas sekali bahwa firman Tuhan berkata bahwa orang yang hidup di dalam kedagingan tidak akan pernah berkenan kepada Allah. Ada beberapa ciri-ciri orang yang hidup dipimpin oleh kedagingan. Yang pertama, hidup dalam percabulan. Yang kedua, hidup dalam kecemaran. Yang ketiga, hidup dalam hawa nafsu. Yang keempat, hidup dalam penyembahan berhala. Yang kelima, hidup dalam sihir atau perbuatan-perbuatan gaib. Yang keenam, hidup dalam perseteruan. Yang ketujuh, hidup dalam perselisihan atau percekcokan. Yang kedelapan, hidup dalam iri hati, cemburu. Yang kesembilan, hidup dalam keamarahan atau marah yang meledak-ledak. Yang kesepuluh, kepentingan diri sendiri atau egois. Yang ke-11, hidup dalam percekcokan, pertikaian, perselisihan. Yang ke-12, hidup di dalam perpecahan, suka berkelompok-kelompok untuk menyerang orang lain. Yang ke-13, dengki, iri. Yang ke-14, kemabukan atau suka mabuk-mabukan. Dan yang ke-15 adalah pesta pora. Ternyata di situ juga Paulus menjelaskan ada ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang hidup menurut Roh Kudus. Yang pertama, dia akan memiliki kasih agape, kasih yang tak bersyarat, kasih yang sempurna, kasih yang rela berkorban. Yang kedua, dia akan bersuka cita, bergembira. Yang ketiga, dia akan memiliki damai sejahtera, suka berdamai, membawa perdamaian dimanapun berada. Yang keempat, sabar. Sabar di sini artinya telaten, tabah menghadapi apapun. Yang kelima adalah kemurahan, yaitu kebaikan hati. Yang keenam adalah kebaikan ataupun kebajikan ataupun mutu yang tinggi. Yang ketujuh adalah kesetiaan atau kepatuhan. Yang kedelapan adalah kelemah lembutan, kesediaan mau dipimpin atau diarahkan. Yang kesembilan adalah penguasaan diri atau pengawasan diri. Roh Kuduslah yang memampukan kita hidup di dalam kasih, hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kesabaran, hidup dalam kemurahan, hidup dalam kebaikan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, pertanyaannya adalah, mengapa kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, tidak menuruti keinginan daging? Mengapa kita harus menuruti keinginan Roh Kudus, tidak menuruti keinginan daging? Dari Galatia pasal yang kelima, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26 itu, saya menemukan ada beberapa alasan mengapa kita harus hidup di dalam menuruti pimpinan Roh Kudus. Yang pertama, karena ini perintah Tuhan, bukan pilihan, dalam ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu Saudaraku, hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu perintah Tuhan, bukan pilihan ikut atau tidak. Tapi sebagai orang Kristen, kita diperintahkan oleh Tuhan. Sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Yesus, kita diminta
agar kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus karena itu perintah dari Tuhan. Yang kedua alasannya adalah karena keinginan roh sangat berlawanan dengan keinginan daging dalam ayatnya yang ke-17. Yang ketiga alasannya adalah karena kita milik Yesus dalam ayatnya yang ke-24. Alasan yang keempat adalah karena Roh Kudus akan memampukan kita menghasilkan buah roh. Yang kelima adalah karena Roh Kudus membuat kita memiliki karakter yang baik, ayatnya yang ke-26. Yang keenam adalah karena keinginan daging tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, dalam ayatnya yang ke-21. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, marilah kita hidup dipimpin dan menuruti apa yang menjadi kehendak Roh Kudus dalam kehidupan kita, dipimpin oleh Roh Kudus agar kita tidak hidup di dalam kedagingan kita. Kiranya firman Tuhan pada saat hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.